البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat di dalam bab ini itu banyak dan telah dikenal. Bab masalah dzikrul maut dan qisarul amal, mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Sekarang masuk ke hadisnya. Al-hadisus salisata asyarah ba'da sittimi'ah, 613. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak saya, pundak ya, bahu. Faqal seraya mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu adalah orang asing atau orang yang tengah melintasi jalan, yaitu pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Dulu Ibnu Umar sering mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah, fala tantadhiris sabah. Kalau engkau masuk di waktu petang, maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau masuk di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu petang. Wa khudh min sihhatika lima radik. Ambil sebagian kesempatan di masa sehatmu itu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika lima radik. Dan ambil dari kehidupanmu itu untuk masa kematianmu. Rawahul Bukhari. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagian rawi yaitu Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai rahimahullah, beliau imam fi sunnah namun dhaifun fi riwayah, membuat tambahan yang mendatangkan tambahan yang mungkarah. Wa udda nafsaka min ashabil kubur. Hitung dirimu termasuk dari penghuni kubur. Walaupun isinya baik, namun tak boleh dinisbatkan pada Rasulullah. Cukup dengan yang disebutkan dalam hadis ini aja. Baik. Di sini Rasulullah SAW memegang pundak Ibnu Umar ini adalah lisyaddil intibah, untuk menguatkan perhatian. Jadi betul-betul sampai dipegang, dan ini sering dilakukan Rasulullah kepada Umar atau kepada sebagian yang lain. Agar apa? Agar dia betul-betul mengambil perhatian. Kita pegang dia, kemudian apa? Kita nasihati baik-baik misalkan. Agar dia tahu, oh ini orang yang mengajak saya bicara ini benar-benar memberikan perhatian yang besar, maka hendaknya saya juga memperhatikan ucapan dia. Baik. Seraya memberikan nasihat yang sangat mendalam dengan kalimat yang pendek. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau itu di dunia seakan-akan engkau itu adalah orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang sedang menempuh suatu perjalanan, yang melintasi jalan. Baik, dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnul Battal dalam syarah terhadap Sahih Bukhari, seakan-akan engkau ini orang asing. Apa karakter orang asing? Orang asing itu mustauhishun fi dari ghurbatih. Dia orang yang merasa kesepian, dan terasing, sendirian di negeri keterasingan dia. Jadi apa? Ada mulim bisat. Jadi dia tidak berlapang-lapang di tempat yang asing, justru dia pergi ke sana kemari, masuk ke lorong-lorong, lorong-lorong yang sangat gelap barangkali, atau sangat tidak dikenal, tidak tidak familiar. Boleh jadi dia akan celaka di situ, diculik orang, terutama di zaman sekarang, tahu-tahu diculik untuk diambil organ dalamnya. Naudzubillah, harga boleh berpuluh-puluh ribu ringgit satu organ dalam, atau mungkin bahkan sampai mencapai 1 juta mungkin. Nah, orang siap untuk melakukan itu. Maka kalau engkau orang asing, jangan berani-berani melakukan yang seperti itu, pergi ke sana kemari tanpa ada pemandu, tanpa ada penunjuk jalan dan sebagainya. Engkau di dunia orang asing, berarti apa? Selalu pegang teguh buku apa istilahnya itu, traveling guide misalnya, kalau yang di
di alam sehari-hari itu. Nah, di dunia ini, kita telah dibekali oleh dengan apa? Penunjuk. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Nabi Musa dan istrinya ke dunia, yang mana dunia ini sangat asing. Mereka sudah biasa di surga, tahu-tahu ke tempat yang sangat asing macam itu. Allah Ta'ala memerintahkan apa? Kenapa? Nabi Adam. Nabi Adam, ya salah bicara tadi. Ya, Nabi Adam. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila telah datang kepada kalian petunjukku, maka barang siapa mau mengikuti petunjukku, dia itu tidak tersesat dan tidak celaka. Berarti di negeri yang asing kita harus selalu membawa buku petunjuknya agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak tersesat untuk mencari tujuan dan seterusnya dan agar tidak tertinggal nanti kalau busnya sudah mau berangkat. Baik, perlu bukunya untuk menunjukkan jam sekian sudah harus di sini dan seterusnya misalkan. Inilah karakter orang asing, dan dia tidak kemudian sembarang-barang bergaul dengan sembarang orang, karena boleh jadi dia akan ditipu seperti kes-kes yang diceritakan itu. Baru pertama kali dia pergi ke Thailand, menikmati indahnya Thailand di siang hari, lalu ke indahnya Thailand di malam hari. Tahu-tahu kenalan dengan orang, lalu orangnya masuk ke tempat dia, ke hotel untuk menceritakan ini. Seakan-akan dia memiliki pengalaman yang banyak, dipercaya, tahu-tahu habis itu barang-barang dia hilang, dicuri. Orang yang gharib, dia tidak terlalu berlapang-lapang dalam bergaul dengan sembarang orang. Dia hanya mau bergaul dengan orang yang dia kenal dan memang layak untuk dipercaya. Nah, inilah karakter orang yang asing. Tayyib. Dan yang lain, karakter orang asing dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Iddatus Shabirin. Dia ini selalu apa? Yahinnu ila mahillihil awal. Dia akan selalu merindukan tempat dia yang pertama. Nabi Adam, tempat dia yang pertama mana? Surga. Maka beliau betul-betul ingin segera kembali ke surga. Walaupun apa? Tugas memang belum selesai. Tugas beliau di dunia sekitar berapa itu? 1000 tahun itu. Nah, kita, alhamdulillah tugas kita nggak terlalu lama. Mungkin 60, 70. Kalau panjang-panjang sedikit 200 lah. Tapi jarang sampai 200 tahun. Nah, habis itu kita akan kembali ke tempat kita yang pertama. Nah, orang asing dia rindu dengan tempat itu. Bukan malah akhirnya tidak mau kembali karena terfitnah oleh dunia, terfitnah oleh negeri yang sekarang. Kita disuruh untuk tetap jadi orang asing di dunia, bukan malah jadi ahli dunia dan abnaid dunia. Tayyib. Au abiri sabil. Au di sini bukan lisyak, bukan untuk keraguan. Namun apa? Dijelaskan oleh Ibnul Battal, au di sini bermakna bal. Bahkan jadilah seperti abiri sabil, orang yang tengah menempuh perjalanan. Boleh dia singgah sekejap di or, tapi bukan untuk malah itulah wisata saya dan tempat tinggal saya, malah tinggal di situ berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu sekedar tempat untuk istirahat sekejap, untuk rehat, mungkin apa perlu ini perlu itu, lalu berangkat lagi. Baik. Dan ini adalah mimbabit tarokti, yaitu naik ke level berikutnya. Semula levelnya adalah sekedar dia terasing di tempat itu, lalu disuruh pakai bal. Bahkan hendaknya engkau jadi seperti orang yang melintas perjalanan, segera berangkat. Bukan terasing namun diam aja, bukan. Terasing kemudian segera berangkat lagi. Inilah hakikat kehidupan di dunia. Dia sekedar kontoroh, kata Imam Ibnul Qayyim. Dia sekedar jembatan saja, jejantas yang menghubungkan kita dari alam ruh dan alam rahim untuk masuk ke alam kubur. Alam kubur sebagai awal dari persinggahan di akhirat, tempat menetap di akhirat nantinya. Maka dunia ini adalah jembatan. Baik. Kalau kita sudah tahu dunia ini sekedar jalan dan jembatan, maka apakah layak kita justru membuat rumah di atas jembatan? Nah, nanti kena saman justru. Berkumpul di atas jembatan aja dilarang, tertulis di situ dilarang berkumpul, dilarang ini, dilarang itu di atas jejantas. Apalagi sampai buat rumah, buat kedai misalkan, tak boleh. Maka seperti itu pula di dunia, yaitu apa? Dunia bukan tempat untuk menetap, dia sekedar tempat untuk berbekal lalu melanjutkan perjalanan. Apakah nanti disebutkan hadis itu yang mana Rasulullah ditanya untuk bekal ini, untuk apa itu, memperbagus rumah beliau gini dan gitu. Beliau mengatakan, mali walid dunia, apa urusan saya dengan dunia? Permisalan saya dengan dunia adalah seperti orang yang mengembara lalu berteduh di bawah pokok kemudian berjalan lagi. Jadi itulah hakikat dunia.
yaitu apa? Bukan tempat untuk menetap. Walaupun jelas prakteknya kalau di bawah pokok memang kita paling beberapa waktu aja. Tapi untuk di dunia, karena memang di dunia itu beberapa puluh tahun, tentunya rumah itu perlu. Namun dibandingkan dengan akhirat, memang ini sekedar singgah sekejap di bawah sebatang pokok atau di bawah suatu pepohonan dan sebagainya. Sebentar, bukan justru menetap di situ. Baik. Berarti kalau kita ini adalah abiru sabil, yaitu orang yang tengah melintasi suatu perjalanan, yang diinginkan apa? Yang dituntut, kata para pensyarah, yaitu al-isra' fil masir, bersegera di dalam perjalanan. Baik, Rasulullah mengkiaskan perjalanan di dunia ini dengan perjalanan kita di sebuah jalan. Kita sendiri memahami dan memang itu yang kita inginkan. Kalau kita melewati suatu jalan, kita cenderung untuk cepat karena tujuan kita bukan jalan itu. Tujuan kita adalah apa yang menjadi keinginan kita, pergi ke tempat yang memang menjadi tujuan kita. Jalan ini sekedar sarana saja. Makanya orang macam kita, jelas di jalan itu kita akan laju, kita akan pecut dan sebagainya kalau aman tentunya. Baik, maka seperti itulah kehidupan di dunia, bukan malah berlambat-lambat, apalagi justru sibuk tertipu dengan fitnah-fitnah dunia, tapi melanjutkan perjalanan. Baik, dan manakala para salaf itulah yang lebih tahu tentang hadis Nabi, maka bagus sekali Imam Bukhari melengkapi dengan penjelasan Ibnu Umar, rawi dari hadis ini. Prakteknya bagaimana? Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau masuk waktu petang, maka jangan tunggu waktu pagi. Masuk waktu petang, apa yang segera dilakukan? Yaitu apa? Sholat asar dengan amalan-amalan mustahabat di situ. Kemudian apa? Zikir petang. Kemudian apa? Baca Quran atau amalan-amalan yang lain yang diperlukan. Jangan bilang tunggu besok aja lah. Tak perlu. Karena apa? Boleh jadi ini adalah malam terakhir, ini adalah hari terakhir. Boleh jadi nanti malaikat maut sudah mendatangi kita. Maka jangan tunggu waktu pagi, karena nanti menyesal. Berarti apa? Sekarang waktu petang, maka jangan tunggu waktu pagi, segera beramal. Karena boleh jadi matahari ini mau terbenam, ternyata ini adalah, boleh jadi ini adalah matahari kehidupan kita, yaitu ternyata ini adalah matahari terakhir. Ini adalah hari yang terakhir untuk kita. Tayyib, mengambil pelajaran dari keadaan yang ada. Tayyib. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau masuk di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu petang. Waktu pagi ini kesempatan untuk beramal. Oh, matahari pagi masih bersinar. Alhamdulillah, berarti ini kesempatan. Matahari saya juga masih ada, saya masih hidup. Jangan menunggu waktu petang, karena boleh jadi di siang hari kita sudah berubah status menjadi orang yang di alam kubur. Maka kerjakan amalan-amalan di waktu pagi. Mungkin apa? Sholat duha, mungkin apa? Zikir-zikir, baca Quran, atau belajar, atau amalan-amalan yang lain yang bermanfaat, membantu keluarga, mencari nafkah yang bermanfaat dan seterusnya, sambil ibadah-ibadah yang lain. Intinya tidak menyia-nyiakan waktu. Bukan berarti tidak boleh untuk sedikit melakukan apa itu amalan yang menyegarkan jiwa, main-main sebentar dengan anak, bukan tidak boleh, boleh saja. Demikian pula bukan tidak boleh kita untuk jalan-jalan mungkin kemana misalkan naik gunung boleh, tapi tak perlu jauh-jauh sampai ke gunung Himalaya. Itu buang waktu, buang umur, buang duit. Ya kalau boleh kembali, kalau tahu-tahu jadi patung salju atau apa, banyak orang yang mati di sana. Itu tidak menguntungkan. Masih banyak gunung-gunung di sini yang boleh dinaiki, tak perlu jauh-jauh sampai ke Mount Everest atau apa itu. Oh iya. Di Sabah boleh, asal kita nanti COVID bahaya juga. Everest itu orang buang sampah banyak. Oh, buang sampah di Everest? Jauhnya. Ramai pergi ke atas tu buat sampah. Oh, buat sampah. Oh iya ya. Jelas bawa bekal. Iya sah. Baik. Jadi boleh melakukan amalan-amalan mubahat, tapi jangan sampai menyebabkan kita terlalaikan dengan tugas yang sebenar, yaitu apa? Pergi ke akhirat, menghadap Allah Ta'ala. Berbekal itu boleh, rehat itu boleh. Namun jangan sampai kemudian apa? Waktu terbuang. Sekian jam malah main game terus, sekian jam justru untuk berjudi, sekian jam untuk main catur. Ini adalah pembuangan waktu yang tersia-sia. Baik. Membuat umur kita tersia-sia. Wa khudh min sihhatika limaradhik. Ambil dari kesehatanmu itu untuk masa sakitmu.
Baik, wa alam marad di sini masdar ataukah dia sebenarnya adalah masdar yang ma'ruf itu yaitu penyakit, ataukah dia adalah masdar yang artinya adalah situasi sakit, keadaan sakit. Nah, keadaan yang kedua itu mungkin lebih sesuai, yaitu dia masdar, bukan penyakit tapi apa? Keadaan sakit. Baik, karena kalau orang sakit biasanya dia akan terhalangi, tidak mampu sholat yang sempurna, sholat sambil berdiri, sholat di masjid berjamaah, kalau yang wajib berjamaah, dan tidak mampu khusyuk karena apa? Kepala pening, untuk hafalan pun mungkin susah, kepala pusing-pusing, dan seterusnya. Maka selagi sehat, maka manfaatkan kesehatan itu untuk beramal sebanyak-banyaknya. Kalau kita selama sehat itu beramal yang bagus, ketika sakit kita dinilai sebagai apa? Orang yang terus beramal seperti ketika sakit. Hadisnya ma'ruf, hadis Abi Musa dan lain-lain. Baik, tapi kalau di masa sehat kita sia-siakan, ketika sakit baru mau ibadah, maka itu adalah penyanyian waktu. Boleh jadi ibadah kita sangat cacat karena tidak berdiri, karena tidak khusyuk, karena tidak baca Quran sebanyak ketika tidak sakit. Dan nilainya tidak sama dengan ketika sehat. Karena apa? Di masa sehat kita menyanyiakan waktu sehingga tidak dinilai ibadah dia seperti ibadah ketika sehat, yaitu ibadah yang banyak. Wa min hayati kalimautik, dan ambil dari kehidupanmu untuk kematianmu. Ketika orang sudah mati, rata-rata amalan terputus kecuali 3 atau 4 atau 5 saja, 5 jenis amalan. Rata-rata amalan lain yang jumlahnya beratus-ratus tipe amalan boleh jadi dia tidak mampu mengamalkan karena dia sudah mati. Maka ini adalah kerugian besar. Maka selagi kita masih hidup, hendaknya kita memanfaatkan kesempatan itu. Ada seseorang bertanya kepada Al-Hasanul Basri, cuma ini dinukilkan oleh para ulama dalam buku-buku, Anda tidak tahu sanadnya karena tidak disebutkan juga sanadnya. Beliau dimintai nasihat di pekuburan, berilah saya nasihat. Maka Al-Hasan mengatakan, coba lihat orang yang dikuburkan itu. Kalau dia hidup lagi, apa yang akan dia lakukan? Oh, kalau dia boleh hidup lagi, maka dia akan beramal soleh. Kata beliau, sekarang engkau masih hidup, beramallah, segera amalkan amal soleh. Kalau mati, tak mampu engkau kembali, sebagaimana dia tak mampu kembali. Nah, ini nasihat yang bagus. Selama dia masih hidup, maka ini adalah kesempatan beramal. Baik, disebutkan dalam kisah nyata, Anda baca dulu di Damas, kisah nyata orang-orang Arab, kalau nggak salah di Uni Emirat Arab. Ini mungkin sudah pernah ya, tapi nggak apa, diulang. Dan ini bagus kita ceritakan ke orang awam dan sebagainya. Ada anak muda yang dia itu pemalas, malas untuk sholat, malas untuk ini, sibuk dengan apa? Amalan yang sia-sia. Nah, suatu pagi dia didatangi oleh ibunya, dibangunkan, "Hai fulan, bangun, bangun." Dia bilang ke ibunya, "Jangan ganggu saya masih pengen tidur." Maka ibunya pun pergi. Lalu ibunya balik lagi, ibunya bangunkan lagi. Dia bilang, "Saya sudah bilang, saya tak mau diganggu, saya masih ingin tidur." Tapi dia lihat ibunya cemas. Lalu ibunya pergi. Lalu ibunya balik lagi membawa dokter. Kemudian apa? Diperiksa. Dia bilang, "Kalian buat apa? Saya masih pengen tidur, saya jangan diganggu." Dokter pun cemas. Kemudian apa? Kemudian mereka keluar, kemudian semua keluarga kumpul. Tahu-tahu dia dibawa pergi. Dia bilang, "Kenapa saya dibawa pergi? Saya mau tidur lah." Tahu-tahu dia dimandikan. Kenapa saya dimandikan? Saya bolehlah mandi sendiri nanti. Tahu-tahu dikafani. Saya kan belum mati. Kenapa saya dikafani? Tapi tak ada satu orang pun yang mampu mendengar dia. Dikafani, kemudian disolati. Lalu dia dibawa ke pekuburan. Dia bilang, "Saya belum mau mati." Tahu-tahu memang sudah ada kubur yang dibuka, yang sudah apa? Mungkin ibunya sudah tengok dia sudah mati ya, maka dibuatkan kubur untuk dia, digalikan kubur. Lalu dia dimasukkan ke dalam tanah. Lalu mulai ditutup dengan tanah dia. Ditimbun dengan tanah. Dia bising-bising, "Saya belum mati, saya masih mampu bicara, saya masih ini dan itu. Kenapa kalian kuburkan saya?" Tapi tak ada orang yang dengar. Dah tahu-tahu semuanya pergi. Dia dengar langkah kaki mereka pergi dan dia bingung. Kenapa dia dikubur hidup-hidup padahal dia masih hidup? Kemudian didatangi dua makhluk yang sangat menakutkan. Baru dia ingat, ini kan yang disebutkan di hadis-hadis itu, malaikat yang sangat menakutkan. Lalu ditanya, "Wahai fulan, siapa Robmu?" Sementara dia merasa dia masih hidup. Kenapa tahu-tahu dia dibawa ke kubur sampai macam ini dan didatangi malaikat? Dia bilang, ini pertanyaan jelas. Karena apa? Orang Uni Emirat di sekolah ma'ruf pelajaran-pelajaran itu. Dia bilang, "Ma'ruf, Tuhan saya adalah
Kenapa saya lupa? Wah, ini yang penting tentunya. Biasanya ingat tahu-tahu lupa. Kalau dikatakan kok tak mampu menjawab, dia bingung kenapa tak mampu menjawab. Saya hafal lah masalah Tuhan saya, tapi kenapa sekarang saya tak ingat? Lalu ditanya lagi, siapa nabimu? Dia bilang ini pertanyaan senang, saya sudah biasa syahadat. Nabi saya adalah, kenapa tiba-tiba hilang? Filenya hilang. Kemudian pertanyaan ketiga, apa agamamu? Saya orang Emirat, kenapa saya pening? Agama saya adalah, selalu kalimat yang diperlukan malah hilang. Kemudian malaikat itu mengatakan, engkau tidak mampu menjawab. Lalu diambil hammer, pemukul yang besar, lalu dipukul. Dia kesakitan. Langsung dia bangun. Oh, ternyata saya mimpi tadi. Nah, ibunya datang, sholat. Oh iya bu, saya sholat. Alhamdulillah, masih ada kesempatan ternyata. Tadi mimpi tapi bagaikan betul-betul. Gimana kalau ternyata sampai hari kiamat gak bangun, ya sudah. Dia betul-betul di alam kubur itu. Wah, ini ternyata dia masih dikasih kesempatan, itu cuma mimpi. Peringatan yang sangat mengerikan macam itu. Berapa banyak orang yang tidur dan gak bangun lagi. Allahul musta'an. Baik, ilahuna wallahu a'lam.